Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan diri di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah jelang aksi 27 Agustus mendatang. Rencananya 4 bus akan diberangkatkan dari Pati dengan total massa yang diberangkatkan sekitar 200 orang. Selain memastikan armada, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi, mulai dari spanduk berisi tuntutan hingga keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para pejabat koruptor. Sejumlah tuntutan akan disuarakan dalam aksi, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU Perampasan Aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya. Sebelumnya 11 aktivis AMPB tanggal 20 Agustus lalu sudah berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi jelang aksi demo 27 Agustus nanti. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sejumlah masyarakat Pati, Jawa Tengah tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat intimidasi dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang ditumpangi dilempari batu hingga bagian kaca bus pecah. Bus rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang berjalan menuju Jakarta dari Pati dilempari batu saat di Tol Karawang, Jawa Barat. Akibat lemparan batu, serpihan kaca mengenai sejumlah penumpang hingga terluka. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak menyampaikan aspirasi Kamis 27 Agustus mendatang. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Pemerintah daerah akan mengizinkan asal demo berlangsung tertib, damai, serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Bicara di samping Jokowi, Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan.
Itu nggak etis ya, itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendowngrade nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Projo, Freddy Alex Damanik buka suara terkait video pernyataan Budi Ari. Freddy menyatakan video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budi Ari. Yang pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Kembali di iNews Sore, pemirsa. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsikal Lapangan Syed Asim Munir bertemu dengan pejabat tinggi Iran di Teheran pada Senin kemarin. Pertemuan tersebut adalah upaya lanjutan untuk memulai lagi diplomasi yang terhenti antara Amerika Serikat dengan Iran. Pemerintah Pakistan kembali mengirimkan delegasinya ke Iran sebagai bagian dari upaya Pakistan untuk mencapai solusi konflik di Timur Tengah, serta mendorong perdamaian serta stabilitas regional. Delegasi Pakistan diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi. Keduanya disambut di Teheran dengan beberapa pejabat tinggi Iran, yakni Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Kunjungan Pakistan ke Teheran sekaligus menandai babak baru terbukanya kembali hubungan diplomatik antara Washington dan Teheran untuk misi perdamaian. Pasukan Amerika Serikat di kapal induk USS George H.W. Bush terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal tidak bisa masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pasukan Amerika Serikat yang berada di kapal induk USS George H.W. Bush terus blokade laut Iran siang dan malam. Hingga 24 Agustus 2026, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat mengaku telah mengalihkan 71 kapal komersial, melumpuhkan 3 kapal, dan mengambil alih 2 kapal yang mencoba menembus blokade mereka. Sementara itu, lebih dari 40 kapal yang membawa bantuan kemanusiaan diizinkan melintas tanpa hambatan. Sementara itu, Iran tak gentar hadapi blokade Amerika Serikat. Iran juga tekankan akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan negaranya. باید دشمن رو ناکام بذارید. انقدر باید این تلخی ناکامی رو توی کام دشمن بریزیم که بدون اینجا جای این کارا نیست. این که از اون ور دنیا بلند شه بیاد من نقشه کشور شما رو عوض میکنم، تو غلط میکنی. ما 10 نسل 20 نسل میجنگیم و حتما نمیذاریم همچین کاری اتفاق بیفته. تنها راه اینه که با زبان زور به اینا بفهمونید که نمیتونن کاری که میخوان رو. Sementara itu, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth tegaskan bahwa angkatan militernya bersiap menyerang Iran. Meski kali ini Amerika Serikat memilih untuk menjatuhkan sanksi ekonomi, namun perang masih menjadi salah satu cara menekan Iran. No, if we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know. Sementara itu, Israel terus melancarkan serangan ke Gaza. Kali ini serangan menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah.
serangan mematikan menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan Israel ini menewaskan 1 orang dan melukai sejumlah warga Gaza. Tim pertahanan sipil berjuang memadamkan api di lokasi, sementara warga memeriksa puing-puing kamp pengungsi. Saksi mata Nasser Hassan mengklaim Israel menargetkan individu di dekat kamp pengungsi. الصبح تم استهداف أحد الأشخاص بجانب المخيم، كان عابر سبيل شمال والله ما نحن عارفين. بعد بساعة اجى أحد الأشخاص اتصلوا عليه قالوا له اخرج كل المكان. قبل ساعة كما ترى وتشاهد تم قصف المكان المستهدف وتم تدمير المخيم بالكامل. هذا المخيم يعود لعائلة واحدة تقريبا حوالي 100 نفر وشيء، وهم كلهم متشتتين ومرميين في الشوارع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Serangan ini bukan pertama kalinya terjadi meski gencatan senjata telah tercapai. Namun Israel masih terus menyerang Gaza. Warga Gaza pun sudah terbiasa hadapi teror Israel. Bahkan mereka mengaku hatinya sudah mati. بس عفناهم 100% وبعد هيك حذروا المكان وزي ما انت شايف يعني حذروا المكان وطلعوا الناس عادي يعني عادي قلوبنا ماتت قلوبنا احنا بالنسبه احنا عايشين بلا احساس وبلا روح يعني كل يوم بنواجه الاشياء هذه يعني وين ما كان حنواجه الاشياء هذه احنا بالنسبه لنا خلصنا. Media Palestina melaporkan bahwa serangan Israel di Azawaida dan kamp Nusairat di dekatnya menewaskan seorang anak dan melukai 7 lainnya. Pemirsa, tentara teroris Israel dan pemukim ilegal Yahudi menyerang dan menangkap sejumlah warga di tepi barat Palestina. Serangan militer Zionis dan warga Israel melukai 19 warga Palestina. Pasukan penjajah menembak dan melukai warga Palestina yang mencoba memasuki Yerusalem Timur. Serangan terhadap pekerja Palestina terjadi hampir setiap hari. Di Masafer, Yatta Hebron, seorang pria lanjut usia dipukuli hingga babak belur oleh pemukim Zionis bersenjata. Sebelumnya, pelaku menyerbu rumah korban dan merusak isinya. Pemirsa, serangan udara Israel mengakibatkan kerusakan parah pada bandara militer Suriah Abu al-Duhur. Serangan tersebut dilakukan setelah kunjungan delegasi Turki ke bandara tersebut. Israel mengatakan pihaknya tak akan menerima campur tangan militer Turki di selatan Suriah. Sejumlah bangunan, hanggar, landasan pacu, serta menara pengawas bandara militer Abu al-Duhur Suriah rusak parah akibat serangan udara Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan serangan tersebut sebagai bentuk peringatan bahwa Israel tidak akan menerima kehadiran militer Turki yang bergerak lebih jauh ke selatan Suriah. Pemerintah Suriah mengutuk serangan Israel yang tak beralasan dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan wilayah Suriah. Sementara Turki terus menjalin kemitraan keamanannya dengan Damaskus lewat pelatihan pasukan Suriah dan memasok peralatan militer. Perkembangan hubungan keduanya semakin membuat Israel khawatir. Amerika Serikat siapkan sanksi ekonomi bagi Iran. Sanksi tersebut sebagai upaya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran memasuki babak baru. Setelah sebelumnya saling serang, kini kedua negara bersiap perang ekonomi. Amerika Serikat akan menyiapkan sanksi ekonomi baru terhadap Iran. Rencananya, sanksi baru akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, hari ini.
AS menyebut langkah ini sebagai bagian dari isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat menyebut sanksi akan dijatuhkan sampai Iran mau menghentikan proyek nuklirnya. Trump juga mendesak sekutu Amerika Serikat dan negara lain untuk menghentikan hubungan bisnis dengan Iran. Sebelumnya, AS dan Iran menandatangani memorandum kesepahaman Islam Abad pada 18 Juni. Perjanjian ini sempat mengakhiri operasi militer dan membuka jendela waktu 60 hari untuk negosiasi penyelesaian akhir. Batas waktu tersebut telah berakhir tanpa kesepakatan akhir. Kini, kedua negara saling klaim Selat Hormuz dan mengancam akan kembali saling serang. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memasuki babak baru. Ketiga negara tersebut terus galang kekuatan untuk memperkuat militer mereka. Perang Timur Tengah semakin meluas. Ketiga negara yang terlibat, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini, Iran mendekati Irak. Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Uni Emirat Arab pasang sangkar raksasa di sekeliling tangki minyak. Sangkar dipasang untuk melindungi dari serangan drone. Uni Emirat Arab memperkuat perlindungan infrastruktur energi mereka. Tangki penyimpanan minyak dan bahan bakar dilindungi struktur baja besar berbentuk sangkar. Sangkar ini dipasang di atas dan sekeliling tangki minyak, termasuk di dekat Bandara Internasional Dubai. Langkah ini diambil sebagai pertahanan dari serangan drone kamikaze. Pembangunan pelindung ini sudah dimulai sejak Mei 2026. Serangan drone Rusia ke mal di Kryvyi Rih, Ukraina menewaskan 16 orang dan melukai 130 orang, termasuk 23 anak-anak. Pemirsa, inilah momen saat drone kamikaze Rusia menghantam pusat perbelanjaan di kota
Vryi Ukraina pada 21 Agustus lalu. Dua serangan beruntun ini menargetkan kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Serangan kedua drone terjadi 1,5 jam setelah serangan drone pertama. Serangan kedua ini terjadi saat para medis dan polisi bekerja menyelamatkan sejumlah korban.